Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali semua ini adalah bentuk daripada kasih sayang dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masih menikmati iman Islam hingga saat ini. Karena semua ini merupakan perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Tuba liman ra'ani wa amana bihi." Wa tuba liman amana bihi wal Qur'an. Beruntunglah orang yang melihatku, bertemu denganku, dan beriman langsung kepadaku. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan sampai 3 kali, tuba liman amana bihi wal Qur'an. Beruntunglah orang yang beriman kepada aku, akan tetapi dia belum berjumpa dan tidak pernah melihat. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan beruntung bagi orang-orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak pernah melihat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tergolong dari apa isi hadis tersebut. Semoga kita semua yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir selaku khatib pada siang Jumat hari ini menyampaikan 3 buah nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang pertama, nasihat beliau adalah la tautan bi kasratil ibadah. Janganlah bangga, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan ketika hati kita masih ada sifat sombong dan nasihat yang kedua, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, la tabtar bi kasratil ilm. Janganlah berbangga dengan ilmu yang banyak yang kita miliki. Apabila hati kita masih terdapat sifat sombong dan ujub kepada orang lain. Nasihat yang ketiga, la tabtar bi kasratil asma. Janganlah sekali-kali bangga diri terhadap banyaknya pengikut kita, banyaknya majelis kita, dan lain sebagainya. Ketika hati kita masih ada sifat sombong dan riya ujung dalam hati kita. Karena semua itu belum tentu menjadikan kita ada selamat di akhirat nanti. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, ibadah yang kita lakukan, jika di hati kita terdapat
rasa sombong dan ria, ujub, maka semua akan bisa mencelakakan kita di akhirat. Masyaallah muslimin, senang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang membuat manusia menjadi berpotensi untuk menjadi orang sombong. Yang pertama adalah ziyadatul mal. Ketika seorang memiliki harta yang berlimpah. Ketika orang memiliki harta, maka pasti di hatinya akan memiliki potensi untuk memiliki hati yang bersifat sombong pada orang lain. Yang kedua, ziyadatul manzil. Penyebab orang bisa terjerumus ke dalam kesombongan adalah kedudukan. Ketika seorang sudah mendapat kedudukan, maka mereka seorang itu akan berpotensi untuk menjadi orang sombong. Yang ketiga adalah ziyadatul ilm. Bertambahnya ilmu. Semakin banyak ilmu kita, maka akan semakin berpotensi untuk sombong dan ujub pada orang lain. Yang keempat adalah ziyadatul ibadah. Ketika orang sudah banyak melakukan ibadah, maka di hatinya akan berpotensi menjadi orang yang ria, sombong di hatinya. Kenapa, jemaah sekalian? Ketika seorang menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berilmu, akan tetapi di hatinya memiliki sifat sombong, maka semua itu akan menghancurkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang beralim, harus. Tapi merasa menjadi orang yang paling alim, itu tidak akan bisa terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya. Menjadi orang yang baik, harus. Tapi merasa paling baik dari orang lain, akan menghancurkan nilai ibadah di hadapan Allah. Menjadi orang yang ahli ibadah, harus. Tapi ketika kita menganggap diri kita menjadi orang yang paling soleh, maka akan hancur nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis merupakan imamnya para malaikat. Kurang apa ibadahnya iblis? Ibadahnya rajin, taatnya rajin kepada Allah. Akan tetapi jika Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam. Malaikat fasajadu, semua bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Aba wastakbar. Di hati iblis terdapat kesombongan. Wa kana minal kafirin. Sehingga iblis digolongkan menjadi orang yang kafir. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan ketika Allah tanya iblis, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud melaksanakan perintahku kepada Nabi Adam? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu khalaqtani bin nar wa khalaqtahu bin tin. Ya Allah,
saya lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Karena engkau ciptakan aku dari cahaya api, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Mana mungkin aku mau sujud kepada tanah? Ya. Itulah sombongan iblis dalam hatinya. Sehingga semua ibadahnya iblis kepada Allah tidak ada gunanya. Bahkan Allah laknat iblis hingga akhirat nanti. Masyarakat muslimin sedang diumatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa si ahli hatinya maksiat belum tentu mereka masuk neraka. Karena semua dosa bisa diampuni Allah bila dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Akan tetapi seorang ahli ibadah belum tentu dia masuk surga bila di hatinya terdapat rasa sombong, ujub dalam hati. Sebanyak apapun ibadah kita, ketika kita sudah merendahkan orang lain, merasa paling alim, merasa paling soleh jauh daripada orang lain, maka semua itu terdalam artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah hari ini, mudah-mudahan dengan 3 nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri tadi menjadi renungan bagi kita semua untuk selalu menjaga hati kita agar senantiasa taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.